Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza Juniasari dengan NIM 20230041, Prodi Akuntansi dari SDIE KPP Padang. Saya akan membahas tentang korupsi, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi, serta pendapat saya untuk kedepannya. 1. Korupsi. Korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau juga suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Penyebab korupsi adalah, menurut teori triangle fraud, ada 3 penyebab mengapa orang korupsi, yaitu adanya tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Menurut teori Ghosn, faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Menurut teori Robert Kierkegaard, korupsi adalah terjadi karena faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Menurut teori willingness and opportunity, menurut teori ini, korupsi bisa terjadi bila ada kesempatan akibat kelemahan sistem atau kurangnya pengawasan dan keinginan yang didorong karena kebutuhan atau keserakahan. Dampak korupsi yaitu 1. Dampak ekonomi, 2. Dampak sosial dan kemiskinan masyarakat, 3. Dampak birokrasi dan pemerintah, 4. 5. Dampak politik dan demokrasi, keenam, dampak terhadap penegakan hukum, yang ketujuh, dampak terhadap pertahanan dan keamanan, yang kedelapan adalah dampak kerusakan lingkungan. 2. Kemiskinan. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Penduduk miskin adalah penduduk yang berada di bawah suatu batas atau disebut sebagai garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan nilai rupiah yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan hidup minimum makanan maupun kebutuhan hidup minimum non-makanan. Jenis-jenis kemiskinan ada 4, yaitu yang pertama kemiskinan absolut, yang kedua kemiskinan relatif, yang ketiga kemiskinan kultural, yang keempat kemiskinan struktural. Faktor-faktor penyebab kemiskinan ada 2, yaitu faktor internal merupakan faktor yang datang dari dalam diri seseorang, seperti sikap yang menerima apa adanya, tidak bersungguh-sungguh dalam berusaha, kondisi fisik yang tidak sempurna, dan sebagainya. Faktor eksternal merupakan faktor yang datang dari luar diri seseorang, seperti perubahan iklim, kerusakan alam, kehidupan sosial, struktur sosial, kebijakan dan program pemerintah yang tidak merata, dan lain-lain. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan adanya peningkatan pendapatan yang terjadi karena peningkatan produksi pada barang dan jasa. Adanya peningkatan pendapatan ini tidak berkaitan dengan adanya peningkatan jumlah penduduk dan bisa dinilai dari peningkatan output, teknologi yang makin berkembang, dan inovasi pada bidang sosial. Ciri-ciri pertumbuhan ekonomi. Menurut Prof. Simon Kasnet berpendapat bahwa terdapat 6 karakteristik pertumbuhan ekonomi modern yang terlahir dalam analisa berdasarkan produk nasional dan komponennya, penduduk, tenaga kerja, dan lain-lain. Keenam ciri-ciri tersebut adalah adanya laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita yang sangat cepat, perkembangan produktivitas masyarakat, pertumbuhan tingkat struktural yang meleset, tingkat urbanisasi yang tinggi, adanya ekspansi pada negara maju, terjadi arus barang, modal, dan manusia di berbagai negara. Faktor-faktor pertumbuhan ekonomi ada 5. Yang pertama, sumber daya manusia, yang kedua sumber daya alam, yang ketiga kemajuan iptek, yang keempat tingkat inflasi, yang kelima tingkat suku bangsa.
Menurut pendapat saya tentang korupsi adalah sebagai warga negara Indonesia pastinya mempunyai harapan tentang kasus korupsi tersebut. Dan harapan saya untuk para aparat hukum harus lebih mempertegas lagi tentang kasus-kasus korupsi. Bukan hanya aparat hukum tetapi juga pemerintah. Selain itu, sebaiknya kita di kalangan masyarakat maupun pelajar harus menanamkan sifat kejujuran dalam diri kita. Karena dengan menanamkan sifat jujur, kita akan terhindar dari perbuatan tercela itu, yaitu korupsi. Dan juga sebaiknya kita sering melakukan kajian-kajian atau seminar tentang korupsi. Selain itu juga sifat kedisiplinan, tanggung jawab, kepedulian, kerja keras, keadilan, dan keberanian untuk mengungkapkan kebenaran harus ditanamkan juga pada diri kita. Agar untuk kedepannya kasus korupsi sudah mulai berkurang dan berkurang. Bahkan kita sudah tidak mendengar lagi berita mengenai korupsi. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.